Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan lewat panduan 4M dengan tema Terimalah Roh Kudus. Saya Pendeta Dwi Wijayanto dengan anak saya Citra Getsemane akan menyajikannya. Dan sebelumnya mari kita berdoa, akan dipimpin oleh Citra. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau terima firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kami dan bisa kami bagikan kepada sesama kami juga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 22. Demikian firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang Yesus hembusi kepada para murid? Yang Yesus hembusi atau Tuhan hembusi kepada para murid adalah Roh Kudus. Yesus katakan terimalah Roh Kudus. Roh Kudus diberi atau dihembusi oleh Tuhan Yesus kepada muridnya untuk menopang tugas utusan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 21. Demikian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara, dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi para murid diminta supaya mereka melakukan seperti yang Bapa perintahkan kepada Yesus, itu juga kita lakukan. Hal itu juga saudara-saudara terdapat juga di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, untuk melakukan itu para murid membutuhkan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melaksanakan perintah Bapa Surgawi. Kita semua membutuhkan Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus sendiri terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan saudara dari Injil Yohanes ya saudara, ayat yang Yohanes 1 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Jadi Yesus juga dipenuhi Roh Kudus lebih lagi ketika dia juga dibaptiskan ya saudara. Berikutnya di dalam menyampaikan firman Tuhan diperlukan otoritas Roh Kudus supaya firman itu tertanam dalam kehidupan anak-anaknya dan berpengaruh kuat di dalam kehidupan si pendengar maupun juga penyampai ya. Yohanes 3 ayat yang ke-34 demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Roh Kudus itu kuasa yang tidak terbatas ya saudara-saudara. Dan kalau Roh Kudus tercurah, membuat manusia hidup dalam pertobatan ya. Orang bertobat itu kalau dipenuhi Roh Kudus. Saya bacakan ayatnya dari Yohanes 16 ayat yang ke-8 demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa ya. Demikian juga dalam Yohanes 16 ayat yang ke-14. Demikian firman ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi bertobat dan memuliakan Tuhan saudara ya. Untuk itu saudara, mari kita meminta kepada Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, agar kita dapat melakukan firman Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengan cara banyak menyembah, banyak membaca firman, bermazmur, dan berupaya hidup kudus setiap hari ya.
Untuk itu saudara, sekali lagi mari kita pengertian ini kita bagikan kepada keluarga kita, komsel, kepada teman, sahabat, dimanapun kita berada. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, kami selalu bersekutu dengan Engkau, kami dipenuhi dengan urapan baru setiap hari, dan kami dapat melakukan firman Tuhan, sehingga nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus dimuliakan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.